Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rami Kerji. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 220304280. Di sini saya akan menjelaskan materi pelajaran dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Pak Iqbal. Baik, materi yang pertama ialah penciptaan nilai barang dan jasa, di mana penciptaan nilai dan barang dan jasa itu memiliki 3 bagian, yaitu sumber daya, kekuatan, dan lembaga, yang bersumber dari lingkungan perusahaan dengan mempengaruhi penciptaan nilai barang dan jasa. Nilai yang dimaksud adalah kemampuan manfaat yang dapat diberikan oleh suatu produk, barang, dan jasa, atau dengan kata lain, produk memiliki kegunaan. Nilai ini memiliki 2 perspektif, yaitu nilai perspektif konsumen, yang mana menurut Egan dilihat dari perspektif konsumen dapat dirumuskan dengan persamaan. Rumusnya ialah V sama dengan Q tambah F per P, di mana V sama dengan nilai, Q sama dengan kualitas, F sama dengan fitur, P sama dengan harga beli produk. Yang kedua ialah nilai perspektif perusahaan. Penciptaan nilai atau value creation sendiri itu memiliki 3 tahap, yang mana penciptaan nilai pada tahap input, penciptaan nilai pada tahap proses, penciptaan nilai pada tahap output. Rantai nilai memiliki 2 kegiatan, yaitu kegiatan primer dan kegiatan pendukung. Oke, materi selanjutnya, etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis pada bagian fungsi perusahaan ada 4. Etika bisnis di bidang akuntansi, etika bisnis di bidang keuangan, etika bisnis di bidang produksi dan pemasaran, etika bisnis di bidang sistem informasi. Faktor-faktor yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis ialah mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan, pertentangan etika lintas budaya, pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai perorangan. Jenis-jenis tanggung jawab sosial itu ada 3. Yang pertama, tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, tanggung jawab sosial. Materi selanjutnya ialah manajemen perusahaan, di mana manajemen perusahaan itu memiliki fungsi, yaitu ada 4 fungsi. Yang pertama, planning atau perencanaan, yang mana suatu proses mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan. Serta manajemen perusahaan, di mana manajemen perusahaan ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama, planning atau perencanaan, yang mana suatu proses mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua, organizing, yaitu suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan, baik manusia, modal, dan teknologi untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, directing, merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada karyawan sehingga kegiatan organisasi akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan organisasi. Yang keempat, controlling, merupakan bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan organisasi. Apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai dengan arah organisasi. Materi selanjutnya, fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning yaitu sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapai tujuan organisasi. Visi dan misi, di mana visinya ialah visi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan akan menjadi apa bisnis kita. Pertanyaan visi menunjukkan arah strategi perusahaan untuk mencapai hasil di mana yang akan datang. Misi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan bisnis apa yang kita
memasuki materi selanjutnya, fungsi pengorganisasian, di mana fungsi organisasi sosial yang dijalankan oleh manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan pelaksana tugas lainnya, sehingga tugas tersebut dapat dilakukan dan menunjang tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua, desain organisasi merupakan pemilihan suatu struktur organisasi yang paling sesuai dengan tujuan, strategi, sumber daya organisasi, dan juga tugas-tugas yang dimiliki sebuah perusahaan. Yang ketiga, struktur organisasi menunjukkan bagaimana aktivitas yang terdapat dalam organisasi dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Hubungannya baik hubungan antara manajer dengan karyawan, manajer dengan manajer, dan karyawan dengan karyawan. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas, agar para bawahan mau mengerjakan kemampuannya baik sebagai individu ataupun sebagai anggota. Oke, sekian tugas dari saya. Assalamualaikum.